lagi di Perspektif dengan saya Faisal Dan saya Ani. Oke nih, hari ini kita akan bahas apa? Jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait perkembangan suku bunga bank sentral global serta perkembangan kredit di Indonesia. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Pada rapat FOMC bulan September, The Fed memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 4,25%. Pemangkasan ini merupakan yang pertama pada tahun ini dengan sinyal tambahan pemangkasan sebesar 50 basis poin hingga akhir tahun. Sehingga total penurunan suku bunga The Fed pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 75 basis poin. Proyeksi ekonomi terbaru The Fed mencerminkan sikap kebijakan moneter yang lebih dovish dibandingkan dengan proyeksi di bulan Juni. Untuk tahun 2026 dan 2027, The Fed masih membuka ruang pelonggaran kebijakan lebih lanjut, masing-masing dengan tambahan pemangkasan 25 basis poin. Menurut The Fed, meningkatnya resiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut. Lebih lanjut, The Fed merevisi naik perkiraan pertumbuhan PDB untuk periode 2025 hingga 2027, menaikkan ekspektasi inflasi untuk tahun 2026, serta menurunkan perkiraan tingkat pengangguran untuk tahun 2026 dan 2027. Akan tetapi, dalam konferensi pers, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa The Fed akan tetap mewaspadai risiko inflasi sebagai dampak dari kenaikan tarif impor. Powell menyampaikan bahwa pemangkasan suku bunga ini lebih sebagai langkah manajemen resiko dan bukan awal dari siklus pelonggaran kebijakan moneter. Ia menekankan bahwa keputusan kebijakan suku bunga ke depan akan tetap bergantung pada perkembangan data serta kondisi ekonomi Amerika Serikat. Dari dalam negeri, pada rapat Dewan Gubernur bulan September, Bank Indonesia menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%, menandai pemangkasan kelima pada tahun ini dengan total penurunan kumulatif sebesar 125 basis poin sejak awal tahun. Langkah pemotongan lanjutan ini diambil sebagai langkah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan pada triwulan kedua lebih tinggi dari ekspektasi, Bank Indonesia menilai pertumbuhan domestik masih berada di bawah potensial sehingga memerlukan dukungan lebih lanjut. Inflasi juga diproyeksikan akan tetap berada dalam target sasaran, sementara tekanan eksternal diperkirakan mereda seiring dengan pemangkasan suku bunga The Fed. Faktor-faktor tersebut memperkuat sikap pro pertumbuhan Bank Indonesia. Sebagai bagian dari penurunan BI rate, suku bunga lending facility juga diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sementara suku bunga deposit facility diturunkan lebih agresif sebesar 50 basis poin menjadi 3,75%. Pemangkasan yang lebih dalam pada deposit facility dimaksudkan untuk mengurangi insentif bank menempatkan dana berlebih di Bank Indonesia sehingga menjaga likuiditas tetap berada dalam sistem keuangan. Langkah ini menegaskan upaya Bank Indonesia untuk memastikan kecukupan likuiditas perbankan, menurunkan biaya pinjaman, mendorong penyaluran kredit, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Dari sektor real, Bank Indonesia melaporkan total kredit perbankan pada bulan Agustus 2025 mencapai 7,97 ribu triliun rupiah atau tumbuh 0,36% secara bulanan, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 0,19% secara bulanan di bulan Juli lalu. Berdasarkan sektornya, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan, dengan sektor listrik, gas, dan air mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 2,18% secara bulanan, diikuti oleh jasa-jasa sebesar 1,45%, serta keuangan, real estate, dan jasa perusahaan sebesar 0,54%. Di sisi lain, sektor perdagangan, hotel, dan restoran kembali mencatatkan kontraksi pada Agustus ini sebesar 0,28%, namun sedikit lebih baik dibandingkan penurunan 0,46% di bulan lalu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kontraksi tersebut adalah adanya realokasi anggaran pemerintah yang juga berdampak negatif pada perkembangan sektor akomodasi dan restoran. Lebih lanjut, kredit terhadap sektor transportasi dan komunikasi juga turun 0,69% secara bulanan.
Sementara itu, secara tahunan, hampir seluruh sektor masih mencatatkan pertumbuhan, kecuali sektor konstruksi yang kembali mengalami kontraksi sebesar 0,12%, meskipun lebih baik dibandingkan penurunan bulan lalu sebesar 0,59%. 3 sektor dengan pertumbuhan kredit tahunan tertinggi adalah transportasi dan komunikasi sebesar 25,53%, pertambangan dan penggalian sebesar 22,57%, dan jasa-jasa sebesar 8,80%. Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi dan kredit modal kerja juga mencatatkan pertumbuhan pada bulan Agustus ini. Kredit investasi tercatat tumbuh sebesar 0,18% secara bulanan, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan Juli sebesar 0,32%. Sementara itu, penyaluran kredit modal kerja juga membaik pada bulan Agustus ini, yakni tumbuh sebesar 0,32% setelah sempat terkontraksi pada bulan Juli 2025 sebesar 1,07%. Peningkatan penyaluran kredit modal kerja terutama didorong oleh peningkatan kredit modal kerja pada beberapa sektor, seperti industri pengolahan, serta keuangan real estate dan jasa perusahaan. Secara tahunan, kredit investasi dan kredit modal kerja juga tercatat terakselerasi. Di bulan Agustus 2025, kredit investasi tumbuh 13%, lebih tinggi dibandingkan 11,8% di bulan Juli. Sedangkan kredit modal kerja juga tumbuh 3%, lebih tinggi dari bulan Juli sebesar 2,8%. Sementara itu, kredit konsumsi pada bulan Agustus tumbuh 0,8% secara bulanan atau 7,8% secara tahunan, melanjutkan tren perlambatan yang terjadi sejak Februari 2025. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan sedikit meningkat menjadi 7,04% secara tahunan di bulan Agustus dari sebelumnya 6,67% di bulan Juli. Akselerasi pertumbuhan tahunan yang pertama kali terjadi sejak Maret 2025 ini terutama didorong dari kredit ke lapangan usaha yang dapat menjadi indikasi awal aktivitas bisnis mulai kembali terakselerasi. Nah, Mas Faisal, melihat perkembangan data-data tadi nih, kira-kira gimana sih ruang pemotongan suku bunga Bank Indonesia ke depannya? Dengan inflasi yang masih terjaga rendah, neraca perdagangan yang masih tetap surplus, serta terbukanya ruang pemotongan suku bunga The Fed dan komitmen Bank Indonesia untuk tetap pro-growth, kami masih melihat ruang pemotongan BI Rate terbuka di sisa akhir tahun ini dan juga di tahun depan. Baiklah, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.